Allahu Akbar. Kenapa harus demikian? Biar kita semuanya ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu nggak bisa seperti secepat kilat kalau kita mengucapkan W. Coba kalau kita mengucapkan Allah pakai W, itu bisa cepat kita mengucapkan Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ya kan cepat ya? Tetapi kalau kita pakai lam, betul-betul pakai lam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kita semuanya mantap untuk mengucapkan lafaz Allah. Lafaz Allah itu yang terdiri dari alif lam lam ha. Ya, ingat ya, alif lam lam ha, alif lam lam ha. Sehingga ketika kita mengucapkannya pun harus pas. Alif lam lam ha berarti al. Kita mengucapkannya berarti harus al dahulu, al ditafkhimkan, ditebalkan sehingga muncullah menjadi Allahu. Bukan menggunakan huruf W. Tahu ya huruf W ya? Sering diantara kita para muazin ketika azan itu tidak menggunakan huruf lam tetapi menggunakan huruf W. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai W atau pakai lam? Pakai huruf wawu. Kita pun juga begitu ketika sholat Allahu Akbar. Pakai wawu atau pakai lam? Nah, gitu ya. Coba kita bisa merasakannya. Kalau pakai W itu cuma bibir yang di depan saja. Allahu Akbar. Tetapi kalau pakai lam, lidah kita tarik ke atas dahulu untuk membuntu. Ini biar udara nggak keluar dahulu. Lidahnya dinaikkan ke atas dahulu. Baru ditafkhimkan, ditebalkan. Allahu Akbar. Kenapa harus demikian? Biar kita semuanya ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu nggak bisa seperti secepat kilat kalau kita mengucapkan W. Coba kalau kita mengucapkan Allah pakai W, itu bisa cepat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan cepat ya? Tetapi kalau kita pakai lam, betul-betul pakai lam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kita semuanya mantap untuk mengucapkan lafaz Allah. Gitu ya. Apalagi di antara kita pergerakan satu dengan pergerakan yang lainnya dari sujud ke duduk, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Ke atas lagi, Allahu Akbar. Gitu ya. Wah, enteng ngomongnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, inilah ya sekali lagi lafadznya tidak menggunakan huruf wawu, tidak menggunakan huruf W, tetapi menggunakan huruf lam. Allah. Nah, ya, lam yang ditafkhimkan. Sehingga asal usulnya bukan, sekali lagi bukan wawu. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa lafaz Allah itu lafaz yang sangat istimewa. Kenapa istimewanya? Dikurangi satu huruf yang awal bunyinya menjadi lillahi. Nah, gitu ya. Diilangi lagi huruf yang awal lagi bunyinya menjadi lahu. Dihilangkan satu huruf lagi menjadi hu. Bayangkan ya. Tidak ada satu kata pun yang ada di dalam bahasa Arab itu yang bisa dipotong-potong yang masih semakna. Allah, lillahi untuk Allah, lahu milik Allah atau bagi Allah, hu-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lafaz yang semisal seperti ini, enggak ada. Contoh yang kita tempati namanya apa ini? Masjid. Masjid itu hurufnya kan mim, apalagi sin, jim, dal. Masjid. Kita hilangkan mimnya menjadi sajadah. Sajadah itu kan sujud. Masjid tempat sujud. Kita hilangkan yang depan lagi, sinnya hilang menjadi apa bunyinya? Jadun. Apa jadun itu artinya? Apa jadun? Kakek. Gitu ya. Gak cocok akhirnya kalau dibaca bahasa fi'il madinya jadda artinya bersungguh-sungguh, gak cocok dengan masjid. Apalagi kalau dal saja, apa artinya dal saja? Kalau dalam bahasa Arab dal saja ada titiknya, itu gelar doktor. Gitu ya. Sehingga inilah satu lafaz pun gak ada yang sama bisa diuraikan ketika diambil satu-satunya ini. Maka dari itu bagaimana ketika kita semuanya betul-betul mengucapkan lafaz Allah dalam kemantapan diri kita. Dari sisi katanya saja luar biasa hebatnya, apalagi zat Allah Subhanahu wa taala dan pengaruhnya buat kita semuanya.
Maka di dalam hal ini untuk masalah lafaz Allah ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwa Allah itu dianggap sesuatu kata jamid, artinya adalah tidak terbentuk oleh lafaz apa saja. Allah itu ya Allah. Nah, gitu ya. Yang kedua sebagai isim mustaq. Apa maksudnya sebagai isim mustaq itu? Isim mustaq itu artinya bahwa lafaz Allah itu asalnya al dengan ilahun. Ini artinya ada mustaq ya. Al dengan ilahun kalau digabung menjadi Allah. Makanya tadi keliru, sangat keliru kalau kita mengucapkan pakai huruf wawu. Allah enggak ya, tetapi menggunakan lafaz ilahun digabung menjadi Allah. Memang ini lafaz berbeda dengan lafaz lain. Masjidun ditambahi al menjadi al masjid. Kolamun ditambahi al menjadi al kolam. Ilahun ada alnya menjadi Allah. Nah, gitu ya. Sehingga itulah makna daripada ilahun. Sehingga makna ini asal usulnya kata ilahun itu menurut bahasa ada beberapa pengertian. Yang pertama asalnya dari kata-kata ilahun itu yang bermakna aliha ya'lahu. Artinya apa? Mengherankan, menakjubkan. Kalau di antara kita mengucapkan kata-kata es, pikiran kita apa? Dingin. Nah, gitu ya. Api, pikiran kita membakar atau panas. Ketika ada kata-kata pecel, pikiran kita oh makan. Ketika kita menyebutkan kata-kata Allah, ada perasaan apa? Ini yang kadang-kadang nggak muncul pada diri kita, ada perasaan apa? Seharusnya harus muncul perasaan apa tadi? Sesuatu yang mengherankan, menakjubkan. Minimalnya dari lafadznya saja sudah mengherankan. Ya, dari sisi lafadznya saja sudah mengherankan. Sehingga muncul kata-kata ilahun kalau dalam bahasa Arab itu ya. Atatakhidu asnaman alihah. Ini pernyataannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Pak siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Lupa. Oh, okay, betul. Bapak Azar namanya. Jadi putranya namanya Ibrahim, bapaknya namanya Pak Azar. Nah, ini ngomong dengan gaya bahasa yang santun. Bapak atatakhidu asnaman aliha, napa jenengan niku badhe ndamel patung-patung sing jenengan damel, sing jenengan buat niki nanti sebagai sesembahan. Napa ngoten? Ya gitu ya. Ini jangan pertanyaannya begitu. Apakah kamu akan menjadikan bahwa patung-patung yang kalian bapak sendiri yang telah dipahat oleh bapak itu akan dijadikan sebagai Tuhan? Alihah, semakna ya dengan kata-kata ilah. Kenapa muncul Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan, ya, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Sehingga di sini muncul kata-kata ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Makanya solusi ada berbagai macam permasalahan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau begitu karena Allah zat yang mengherankan, Allah zat yang menakjubkan itu, nah gitu ya. Allah yang luar biasa tadi. Kalau begitu seberapakah sebenarnya besarnya Allah itu? Mungkinkah semuanya yang serba teratur yang berjalan sekian lama itu terjadi dengan sendirinya? Siapa yang mampu mengatur dan mencipta segala-galanya? Nah gitu ya. Atau bisakah diwakili hanya dengan membuat patung itu sebagai wakil adanya Allah Subhanahu wa taala? Bisakah digambarkan dengan benda atau ada di bumi? Oleh karena itulah Allah menjelaskan untuk dirinya sendiri, yaitu ada satu ayat yang sering kita baca, yaitu yang ada di dalam ayat kursi. Di dalam ayat kursi. Insya Allah semuanya sudah hafal ya ayat kursi ya. Ketika kita baca ayat kursi, gambaran kita tentang apa? Kalau ditinjau dari sisi kalimat ya, sebenarnya lafaz ayat kursi itu yang diawali dengan kata-kata Allah itu sebagai mubtada'nya, maka kata setelahnya semuanya itu menjadi khobarnya. Allahu la ilaha itu khobar pertama. Huwa al-hayyu khobar kedua.
Al-Qayyum, khabar ketiga. Sehingga ayat kursi itu menggambarkan tentang siapa sebenarnya Allah, kebesaran Allah kayak apa, perbuatan Allah bagaimana, apa yang dilakukan Allah terhadap kita semuanya, itu komplit ada di ayat kursi. Ada 13 atau 14 poin di situ yang dijelaskan oleh Allah, pekerjaan, perbuatan siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.